Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jaketnya Bapak hujan ini. Hujan jaketnya di luar. Sebelum kita lalui, maaf kalau ada noise ya. Hujan ini sudah mulai turun gelap. Sebelum kita mulai, kita panjatkan dahulu doa untuk saudara kita yang memberikan sholawat penuh ya lewat infak dakwanya di channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan bagi keluarganya kelak. Semoga diberi kesehatan, kekuatan, kesembuhan kalau sedang sakit ya, rezeki yang barokah. Begitu juga untuk viewer-viewer tercintaku ya, matur nembah nuwun atas doa-doa baiknya dimanapun Anda berada, yang anti skip, anti download, dan ikut men-share channel dakwah ini. Semoga itu menjadi kebaikan untuk kalian juga ya. Begitu juga doa-doa baiknya untuk aku. Subhanallah, alhamdulillah. Terus bergerak, terus berusaha, saling mendoakan. Aku juga mendoakan untukmu. Semoga kebaikan doa-doa itu tercurahkan untuk kalian semua. Jadi bergerak ya, aktif. Aku mendoakan kamu, kamu mendoakan aku. Gitu. Itu saudara. Gitu. Kita sudah bahas kemarin saudara. Oke. Kali ini kita melanjutkan yang kemarin. Apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan? Ya. Apakah yang seperti kita bayangkan? Sekarang masuk seri yang ke-9. Ya. Isra sudah selesai, Isra sudah tamat, sudah kita kupas tuntas, ya. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Kalau mau ada yang bantah apa yang aku sampaikan, dia masih bersikukuh bahwa Masjidil Aqsa itu ada di Palestina, maka dia harus berani berhadapan dengan Al-Quran. Begitu. Makanya kalau mau diskusi sama Gus Bekti itu harus punya modal, dia harus teliti, analitik, sehingga dia bisa asik ketika diskusi dengan Gus Bekti. Kalau nggak bisa kritis, analitis, nggak usahlah nyampe-nyampein. Aku juga nggak mau, males. Entah kamu Kristen, entah kamu Islam, kalau mau debat sama Gus Bekti itu harus kamu punya kemampuan yang aku sebut tadi. Kalau nggak usah. Ya, kamu harus punya itu. Makanya di video kemarin tentang kita menanggapi komentar yang masuk dari salah seorang ustadz dari pondok pesantren terkenal, aku bilang, ya temukan saja aku sama Ustadz Aha yang sangat terkenal itu ya. Ditonton mahasiswa di kampus di pondoknya sana kan bagus itu. Dia pada posisi mana? Maka aku katakan sekali, ini bukan, maaf ya, ini bukan kesombongan. Orang sombong itu mencium surga aja repot. Tapi sebuah confidence level, tingkat kepercayaan diri. Kenapa percaya diri? Karena aku belajar, aku baca, gitu loh. Makanya ketika aku diskusi, ya debat dengan saudara-saudara Kristenku yang pendeta-pendeta top-top itu, aku biasa saja. Karena apa? Karena aku confident, aku belajar, gitu loh. Begitu juga untuk yang dari Islam gitu juga ya. Kalau sama siapa namanya itu Ustadz Aha itu yang sangat terkenal itu, Aha yang nggak pakai buya ya. Kalau yang pakai buya itu masih belum selera aku kalau harus bertemu dengan dia dalam suatu perdebatan ya. Yang tidak pakai buya itu, aku kan bilang kemarin, temukan saja aku sama dia. Siapa tahu nanti dia itu benar ya, aku taslim ikut sama dia. Apakah dia masih bertahan bahwa Masjidil Aqsa itu ada di Palestina?
Kalau dia tetap bertahan, atau siapapun kalian yang tetap bertahan bahwa Masjidil Aqsa itu yang ada di Palestina, maka kalian harus berani menentang Al-Quran. Khususnya Quran Al-Isra ayat pertama. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku analitik terhadap diksi demi diksi, ya, narasi demi narasi. Sudah jelas kok di sini dikatakan Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Itu kata kunci, bahwa itu tidak mungkin Masjidil Aqsa yang dimaksud itu adalah yang ada di Palestina. Karena hingga detik ini kita tahu di sana itu selalu bergejolak. Tinggal tunggu momennya saja, skala politiknya mau bagaimana. Sehingga kita kadang-kadang bingung, sebetulnya Amerika yang diatur Israel atau Israel yang diatur Amerika. Karena untuk masalah ini standar gandanya nampak banget. Setelah kemarin aku kan di Facebook kan aku protes. Kenapa ketika Rusia memasuki Ukraina dalam waktu 6 hari, terus itu Mahkamah Internasional mau menurunkan timnya untuk melihat ada enggaknya kejahatan manusia di sana, ya, hak asasi manusia di sana. Kok tumben, kok genit amat, baru 6 hari sudah mau turun. Lah Masjidil Aqsa itu sejak aku belum lahir sampai sekarang, dan tinggal kita tunggu saatnya kapan nanti itu akan bergejolak lagi itu. Tinggal lihat aja situasi politiknya. Kita enggak tahu. Kan Barat kan standar ganda. Ketika umat Islam yang digencet, budeknya minta ampun. Tapi kalau selain Islam yang digencet, langsung turun ke lapangan. Makanya aku bilang, mari kita berusaha mewujudkan Madinah Al-Munawwarah itu menurut kemampuan kita masing-masing. Makanya aku protes keras kemarin ketika tidak boleh didekati Isra Mi'raj dari sudut bahasa, ya aneh. Orang dari bahasa kita bisa tahu kok bagaimana dia akan mewujudkan Madinah Al-Munawwarah. Cita-citanya aja nggak ada, apalagi berusaha untuk mewujudkan, karena nggak tahu artinya Madinah. Kan gitu. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak memenuhi syarat kalau Masjidil Aqsa itu ada yang di Palestina. Karena Al-Quran jelas mengatakan kecuali Anda mau menentang Al-Quran. Dikatakan bahwa sekelilingnya adalah kami berkahi. Coba bandingkan dengan lingkungan yang ada di Masjid Kuba yang sekarang masuk teritorial Madinah. Aku ketawa. Kemarin aku kesusu kok. Maksudku itu bukan mikrolet. Itu ada komentar dari soleha kita dari Bogor, ya. Aku juga jadi ketawa sendiri. Maksudku ya supir taksi gitulah, entah mikrolet enggak, ya. Yang bilang haram gitu, ya. Oke, matur nuwun solehaku yang dari Bogor. Semoga semangat selalu. Begitu juga untuk soleha yang lain dan soleh yang lain. Semoga Anda tetap soleha dan soleh. Amin amin ya robbal alamin. Ya, aku ulangi. Bandingkan bagaimana dengan kondisi Masjid Kuba. Damai, tidak pernah bergejolak, tidak ada darah tertumpah. Jadi tidak bisa. Mau ustadz siapapun, mau ustadz yang hafal Al-Quran dari alif sampai ya, ayo sini di hadapanku, kita diskusi. Kalau dia ngomong itu Masjidil Aqsa ada di Palestina, dia harus berani menentang Al-Quran ini. Karena ada syarat. Syaratnya apa? Diberkahi. Ya, sekelilingnya itu kami berkahi. Sekarang apakah otak kita akan mengadakan ada berkah di tempat yang sewaktu-waktu terjadi gejolak pertumbuhan darah seperti itu? Dan kita merasa begitu dijadikan korban terus umat Islam ini, di mana Barat menggunakan standar ganda. Itu sejak tahun 48 sampai sekarang, mungkin nanti besok nggak kelar-kelar itu. Itu kerjanya Barat seperti itu. Tapi kemarin cuma aku bilang masih 6 hari, belum 1 bulan, 6 hari Rusia masuk ke Ukraina. Lah kok genit-genit amat sih? Hak asasi manusia mau turun tangan untuk menyelidiki? Mbok ya jangan gitulah. Buat yang adil. Makanya Islam itu perlu berkuasa
ketika dia berkuasa, dia memberikan kesejahteraan dan keadilan. Kepada siapa? Semua. Mau Islam, mau Goiru Islam, dikasih kesejahteraan, dikasih keadilan. Kalau masalah akidah itu nanti sendiri-sendiri. Tapi masalah keamanan hidup bersama, kita bangun bersama. Itu Islam begitu. Nah, makanya nggak perlu curiga sebetulnya terhadap Islam. Islam itu nggak mau menang-menangnya sendiri, nggak. Jadi konsep yang ditawarkan oleh Bapak ini bagus, ini orangnya Katolik tapi kerangka berpikirnya bagus. Bapak Yohanes, ada bowo-bowonya gitu juga, lupa aku namanya ya. Ada bowo-bowonya itu juga, dia bilang Islam itu kan mayoritas, Kristen minoritas, kira-kira begitulah ya. Karena konteksnya pada waktu itu beliau berbicara begitu. Suryo Prabowo, Bapak Yohanes Suryo Prabowo itu Katolik itu, ya. Dia mengatakan apa? Yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Subhanallah. Kalau suasana itu ada dalam negeri kita, kita tidak mau diadu domba sebagai anak bangsa. Enak kita. Selama ini jangankan antara agama dengan agama, internal agama aja adu dombanya minta ampun. Ya. Coba pesan beliau itu, yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Kan damai kita. Kalau pinjam istilah saudara kita, damai sejahtera gitu, ya. Oke, jadi tidak bisa, ada syarat. Syaratnya apa? Masjidil Aqsa itu diberkahi gitu. Oke, ya. Makanya kemarin aku bilang, sudahlah ketemukan aja, bikin eventnya di pondok pesantren sana, supaya aku bisa ketemu dia bisa ketemu aku, kita ngobrol aja gimana maunya. Kan clear, itu bisa jadi pembelajaran bersama. Jadi pertarungan pemikiran itu diselesaikan itu di meja akademis gitu, ya. Kenapa aku bisa begini? Karena aku meneliti, ya. Ada sebuah syarat, nggak asal Masjidil Aqsa saja. Syaratnya apa? Diberkahi. Makanya nanti kalau di Facebook sudah aku bahas beberapa waktu lalu, ya, itu tentang sebuah daerah itu ada di Perjanjian Lama di kitab Mazmur kalau tidak salah, ya. Yang tidak bisa tidak, daerah itu menuju kepada suatu tempat, yaitu Makkah, lembah. Jadi Makkah itu berupa lembah. Karena apa? Ada syarat-syarat geografis yang disebutkan di situ. Ya. Nanti kalau di kitab Maleaki itu yang terbitan tahun 75 ke bawah itu masih Ka'bah. Disebut Ka'bah. Tapi setelah era di atas tahun itu dia sudah berubah menjadi Bait Allah. Repot. Makanya itu perlu teman-teman itu kalau ada Bible yang lama itu dibeli, ya, supaya kita punya komparasi. Mana le Bible-nya Bapak le? Ya, di kitab Maleaki itu, ya. Maleaki kapan-kapan kita bahas itu, bagus banget. Di situ masih tertulis Ka'bah gitu ya. Ingatku di Maleaki 3 itu bunyinya begini. Ini ya. Nih. Ya. Siap ya. Maleaki 3. 31 ya. Maleaki 3 yang ke-1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ya. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Nih, baitnya. Lihat ini. Baitnya. Oke, sudah jelas ya. Ini kalau di kitab yang tahun 70-an berapa gitu, atau di
aku punya dulu Injil Bible elektronik ya, CD dulu masih berupa CD, belum seperti sekarang. Itu bukan baitnya, Ka'bahnya. Ka'bahnya. Sekarang setelah tahun 75 ke atas itu dirubah menjadi baitnya. Karena kalau Ka'bahnya itu menunjukkan nama itu sudah apa ya? Sudah terikat dia tidak umum. Ya. Sudah makrifat, tidak nakiroh lagi, sudah khusus tidak umum kalau itu Ka'bah. Tapi kalau baitnya Allah ya langgar tuh baitnya Allah. Musola baitnya Allah, masjid baitnya Allah, jadi banyak. Ya itulah derita terjemahan yang dialami. Ya. Jadi aku balikkan lagi, ketika aku baca suatu lokasi di kitab Mazmur itu sama seperti ini, syarat-syaratnya apa sih? Di sini kan syaratnya bahwa Masjidil Aqsa itu diberkahi. Maka kalau tidak diberkahi, tidak ada barokah di sana, itu tidak memenuhi syarat ini. Dan itu tidak dipenuhi oleh Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Gitu loh. Makanya pelajari secara teliti. Dan aku teliti di kitab Mazmur itu, tempat itu menunjukkan satu tempat. Kalau kita lihat syarat-syaratnya, geografisnya itu Mekah, di mana di sana ada Ka'bah. Kapan-kapan itu bisa kita bahas ya. Tapi setidaknya sekarang aku sudah berikan sebuah argumentasi kepada kalian. Kalau masih ngotot bahwa Isra itu perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa itu ada di Palestina, kalian berhadapan dengan Al-Qur'an. Silakan saja kalau berani. Ya. Oke, sekarang begini. Sebelum aku membahas permasalahan seperti biasanya, mesti yang aku sampaikan dulu itu kerangka berpikirnya, ya, kerangka berpikir logiknya itu gimana. Ya, sekarang kita berbicara tentang Mi'raj, ya, Mi'raj. Sebelumnya kamu sudah tahu kan, ini Isra sudah kan, sudah selesai. Sekarang Mi'raj. Mi'raj, ya, ini. Dari mana kamu tahu ada Mi'raj? Dari mana kamu tahu? Coba. Ya, kerangka berpikir umumnya begini. Kita tahu sesuatu karena ada informasi yang kasih tahu kita. Itu umum itu, musmal, tidak khusus, universal, apapun begitu. Kita tahu sesuatu itu karena ada informasi yang kasih tahu tentang kita, tentang sesuatu itu. Contohnya, Isra. Dari mana kita tahu? Ya dari surat Al-Isra ayat pertama, surat 17. Ya. Kalau nggak dikasih tahu kita nggak tahu. Itu umum. Apalagi hal yang gaib. Kalau menurut mainstream kan nanti dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, entah terus sholat atau apa gitu, terus nginjak, terus batunya sampai sekarang ngawang, naik, wus, seperti roket ke atas langit. Itu kan gaib itu. Apalagi hal yang gaib, hal yang biasa saja kita tahu karena diberitahu. Hal yang gaib itu loh. Kamu kok tahu kalau Kanjeng Nabi itu Mi'raj itu dari mana? Gitu loh. Dari mana? Makanya aku kan menentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Itu gaib. Manusia bisa hidup berapa tahun itu. Dari mulai abad pertama Masehi sampai nanti enggak tahu nantinya kapan. Jadi kalau gaib itu lebih memerlukan wahyu sebagai petunjuk, karena wahyu itu absolut. Kalau pun ada hadis perlu kita diskusikan. Makanya kan begini, ya, ini sumber Islam itu kan ada Al-Quran, ada hadis. Ini absolut, ini relatif. Kita bisa berdiskusi di sini, tapi di sini tidak.
harus menerima karena dia absolut. Nah, pertanyaanku, dari mana kok kamu tahu bahwa Nabi itu Mi'raj? Ya, ini dulu. Kebanyakan orang itu ngototnya itu di sini. Ya. Kalau ditanya, ada nggak Al-Quran bilang Nabi itu Mi'raj? Oh ada Pak. Nanti dia di Quran surat An-Najm. Ini surat ke 53. Ya, ini sebetulnya dimulai dari ayat 1 sampai 12 tapi fokusnya nanti di ayat 13 sampai 18 ya. Tapi ini lebih fokus lagi nanti ada di surat yang ke 14 dan yang ke-15. Nampak, Le? Karena apa? Di surat 14 ini ada Sidratul Muntaha. Ya, ada kata Sidratul Muntaha. Sementara di 15 ini ada kata surga. Surga. Ini ngotot di sini orang-orang. Aku itu waktu diskusi ini khusus aku minta 4 mata. Guru Al-Qur'anku almarhum Gus Panani, aku bilang, "Gus, kita diskusi. Aku mau ngaji 4 mata habis duhur. Khusus bahas tentang Mi'raj. Kalau tentang Isra sudah tidak perlu dibicarakan. Kita sudah hakul yakin dijelaskan oleh Al-Qur'an yaitu di surat 17 surat Al-Isra ayat 1. Sekarang kita diskusi tentang Mi'raj saja." Oke, gitu. Terus kami datang diskusi berdua. Setelah kita diskusi sekian banyak, ada berapa jam tuh, hampir 2 jam. Akhirnya kita masuk ke dalam sebuah kesepakatan ya, bahwa Al-Quran sama sekali tidak menginformasikan tentang Mi'raj. Catat itu. Ya. Al-Quran sama sekali tidak menginformasikan tentang Mi'raj. Kalau tentang Isra sudah aku jelaskan di surat 17 ayatnya yang nomor 1, di sana dijelaskan tentang Mi'raj. Sekarang tentang Isra ya. Tentang Isra dijelaskan di Al-Quran di surat 17 surat Al-Isra ayatnya 1 jelas, nggak perlu diperdebatkan. Tetapi tentang Isra, adakah Al-Quran menjelaskan? Setelah kita teliti berbagai ayat, tidak ada. Tidak ada. Al-Quran itu tidak menjelaskan tentang Mi'raj. Al-Quran hanya menjelaskan tentang Isra. Ya tadi kuncinya di pertama tadi. Kita itu tahu sesuatu karena ada informasi yang kasih tahu tentang kita tentang peristiwa itu. Kalau tidak ada di Al-Quran, lalu kita carinya kemana? Ke hadis. Nah, gitu loh. Jadi nanti ya, yang berbicara tentang Mi'raj, tolong hati-hati, kadang-kadang aku keliru ngomong karena terlalu semangat. Kemarin bilang taksi aja jadi mikrolet. Gak tahu di Mekah sana ada mikrolet apa enggak. Tapi yang penting kalian tahu maksudku lah ya. Ya maklum lah ya, namanya juga terlalu semangat atau terburu-buru, diuber waktu, aku ngomongnya cepat, kadang-kadang lain ditulis, lain diucapkan itu. Makanya kalian juga harus perhatikan. Jadi kalau aku salah kalian ngerti. Oh maksudnya itu begini loh, gitu loh. Jadi permakluman aja ya. Nah ini aku sekarang fokus ke Isra, tapi hati-hati jangan-jangan aku keliru ngomong Mi'raj. Padahal Mi'raj sudah selesai kan. Jadi kita tahu tentang Isra itu dari hadis. Dari hadis. Dan kita sudah sepakat hadis itu relatif. Hadis itu relatif. Aku benar-benar aku tolak hadis yang mengatakan Kanjeng Nabi itu pada waktu Mi'raj menerima perintah sholat dari 50 menjadi 5 atas advice yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Itu aku tolak. Meskipun itu hadis Muslim aku tahu, tapi aku tolak. Karena Nabi itu sami'na wa ata'na ya.
Tidak mungkin terjadi tawar-menawar seperti beli ikan asin di pasar kita tawar-menawar, tidak mungkin. Kalau dulu 50 ya mesti 50 dilaksanakan. Nggak ada 50 terus menjadi 5 itu. Ya, aku tolak. Oke. Sekarang sebelum jauh kita masuk ke dalam ya, sebelum nanti aku memberi penjelasan ini ya. Pertanyaannya, mi'raj itu apa? Coba. Aku tadi tanya kepada sahabatku ya, yang dia hidup 20 tahun di Saudi, khususnya di kota Jeddah. Dia juga bingung. Akhirnya dia tanya kepada temannya yang juga Arab, yang ditelepon orang masih di Arab sana atau gimana gitu, pokoknya lebih Arab lagi lah. Itu bingung juga. Bingung juga. Sebenarnya mi'raj itu apa sih? Aku tanyanya dua begini. Kan kata itu ada 3 ya. Ada ini harfun, harf ya. Ini isim, kata benda. Ini fi'il, kata kerja. Kalau Arabian begitu. Ada fi'il, kata kerja, ada isim, kata benda, ada harfun. Harfun itu gampangnya bukan kata benda, bukan kata kerja gitu ya. Nah, aku tadi tanya, mi'raj itu sebetulnya fi'il atau isim? Jadi diskusi panjang. Itu isim atau fi'il? Kata benda apa kata kerja ini mi'raj ini? Disinilah perlunya kita tahu bahasa. Makanya aku kemarin meluruskan pemikiran saudaraku, karena beliaunya dosen di salah satu pondok pesantren terkenal. Kalau kerangka pemikiran dia salah, mesti dia mengajarkan yang salah kepada santrinya. Maka aku sebagai saudara muslim tak ingatkan, pemikiran Anda itu keliru. Gitu loh. Ya. Tapi kalau dilihat backgroundnya memang beda. Backgroundku jalanan. Seperti ini. Sementara saudaraku yang jadi dosen itu memang orang pesantren sejak kecil, hidup dalam keteraturan gitu. Kalau aku kan anak asuhan rembulan. Jadi tumbuh dan besar di jalan. Ya, tapi ketika kita mau belajar semuanya bisa gitu. Itu maksudku sebagai trigger kalian loh ya. Kalaupun kita bisa mondok itu alhamdulillah. Tapi kalau ternyata nggak bisa mondok karena keterbatasan biaya, lagi-lagi aku bilang tidak ada makan siang yang gratis. Mondok itu juga perlu biaya. Maka kamu jangan putus asa. Yang penting kamu mau baca, ada buku, beli buku, ada rezeki, itu kamu bisa menjadi pinter, ya, bisa tidak kuper lah gitu. Contohnya siapa? Ya aku sendiri gitu loh. Bagaimana aku yang bukan pondokan bisa memberikan kritik terhadap dosen pondok yang sekarang kalau nggak salah sudah doktor. Karena apa? Ya mau belajar gitu aja. Jadi maksudku kalian jangan putus asa. Kalau bisa mondok alhamdulillah, kalau nggak bisa jangan putus asa. Yang penting mau baca, mau ikro, itu kamu bisa pintar. Gitu. Ya. Sedang kita kembali ke sini. Mi'raj itu apa? Isim atau fi'il? Bingung tadi. Maka aku bilang, kebingungan itu membuat kita bangga sebagai Islam, membuat kita fraud. Apa le bangga bahasa Islamnya? Bahasa Inggrisnya fraud ya. Fraud ya. Kita bangga sebagai Islam. Karena apa? Itu menunjukkan ada dua domain bahasa yang selama ini dianggap sama tapi tidak sama. Ya. Meskipun ada kesamaan, bahasa Aroban dan Arabian itu beda. Al-Qur'an itu jelas Arabian. Hadis nanti dia juga lebih mengarah ke Arabian. Orang Arab aja ditanyain apa itu mi'raj, apa itu fi'il atau isim, dia minta waktu kok untuk jawab. Ya. Dia minta waktu untuk jawab. Akhirnya tadi sudah kita sepakati bahwa mi'raj itu adalah isim. Diperjelas lagi, isim dalalah. Ini supaya kalian tahu. Ya. Berarti bukan fi'il ya.
Tapi karena ada kita nanti akan meninggalkan Al-Qur'an untuk sementara, kita fokus ke hadis karena ini nggak ada di Al-Qur'an. Adanya di hadis. Oh, ada di ini, Pak. Nanti tak jelas ini. Ya. Oke. Ini ya. Itu adalah isim. Kata benda dalala. Dalala. Dalala ini berasal dari kata dalil. Dalil itu petunjuk. Dalilnya mana? Petunjuknya mana? Gitu loh. Jangan sampai kamu nggak tahu dalil. Dalil itu petunjuk. Kalau kita dulu eksak, dalil Pitagoras, maka formula yang disusun sebagai petunjuk oleh Pitagoras, gitu loh. Jadi dalil itu artinya petunjuk. Nah, mi'raj itu adalah isim dolala, kata benda petunjuk. Ya. Ini dia, kata benda petunjuk. Aku agak repot menjelaskan kata benda petunjuk itu seperti apa ya. Aduh, gimana ya jelaskannya? Dia kata benda tapi dia petunjuk sebagai apa ya? Instrumen. Bahwa kata benda itu sebagai instrumen fungsinya. Dia menunjukkan bahwa keberadaan dia itu sebagai instrumen atau sebagai tools atau sebagai alat gitu. Ya. Mungkin aku keterbatasan cara menjelaskannya, keterbatasan bahasa, kata apa yang paling tepat aku bingung. Gini aja, langsung ke permasalahannya. Nanti kamu sudah bisa mengira-ira sendiri ya. Jadi ya, mi'raj itu artinya adalah alat naik. Isim dalalah tadi, alat naik. Ini loh. Alat naik. Alat naik itu apa ya? Banyak kalau sekarang, kalau dulu zaman kuno tangga. Kalau sekarang ya lift itulah. Lift tulisannya gini ya, LEFT. Bisa tangga, bisa lift. Alat naik. Jadi, mi'raj itu adalah isim dolala, isim yang menunjukkan dia sebagai alat, yaitu alat naik. Maka dia bisa menjadi tangga. Tangga itu bisa dibilang mi'raj. Lift juga bisa. Tapi lihat, mi'raj bukan hanya tangga loh ya. Sesuai nanti perkembangan teknologi. Ya. Paham di sini? Maka untuk kekinian aku sebut saja mi'raj itu aku pilih tangga. Tangga. Nih. Ya. Nah, sekarang kamu sudah tahu bahwa mi'raj itu artinya tangga. Ya. Tapi ini bukan arti yang sebenarnya. Arti yang sebenarnya tekstualnya ini dia, isim dalala, yaitu alat naik. Ya. Supaya gampang saja aku menjelaskan ke kamu bahwa mi'raj itu adalah tangga. Oke? Jelas ya? Tangga. Orang Arab aja tak tanyain bingung. Itu isim atau fi'il? Bismillahirrahmanirrahim. Ini deh, ada habis. Sebentar ya, aku pelan-pelan dulu. Sekarang kita kembali ke ini, ya. Quran surat An-Najm 53. Banyak aku diskusi dengan teman-teman itu, kamu kok tahu Kanjeng Nabi mi'raj? Iya, dari mana kamu tahu? Dari Al-Quran, Pak. Mana Al-Qurannya? Dia menunjukkan selalu ini. Quran surat An-Najm 53. Ya. Selalu ini yang ditunjukkan. Makanya kemarin kan aku memancing, tolong tunjukkan dalil petunjuk di mana bahwa Allah itu memberikan informasi bahwa Kanjeng Nabi itu mi'raj. Ada yang mengarah ke sini. Dan aku sudah tebak itu, pasti mengarahnya ke sini. Karena sepanjang diskusiku dengan teman-teman Islam,
Kalau aku tanya mesti lari ke sini, nggak ada ayat lain. Nah, sekarang kita mencari tahu apakah cukup handal surat An-Najm ini untuk mengambil sebuah summary, sebuah kesimpulan bahwa Kanjeng Nabi itu menjalani Mi'raj. Ya. Aku jelaskan secara global saja ya. Ini sudah ya, sudah selesai nih aku menjelaskan. Nah, ini sudah selesai. Jadi setelah gampangnya Mi'raj itu tangga gitu ya. Makanya kalau keterjemahan itu memang jadi rancu. Misalkan begini, Kanjeng Nabi Mi'raj itu kan kalau kita terjemahkan jadi wagu ya, jadi kaku bahasanya. Karena Mi'raj itu tangga, jadinya Kanjeng Nabi tangga. Itu. Ya, seperti malam peringatan Isra Mi'raj. Isra'nya sudah selesai kita bicarakan. Sekarang Mi'raj. Mi'raj itu tangga. Jadi malam peringatan tangga. Gimana itu? Kanjeng Nabi Mi'raj, Kanjeng Nabi tangga. Coba. Makanya kita alhamdulillah kita masih punya kitab suci dalam edisi original teks. Bahasanya masih ori sebagaimana dia diturunkan. Kalau soal di copy paste ya jelas lah, orang ini kan kerja mesin cetak. Kadang-kadang ada yang bilang itu nggak apa itu dicetak, iya dipercetakan, semua juga tahu lah. Itu kan perdebatan anak sekolah minggu itu. Yang dimaksud itu substansi bahasa dan huruf-hurufnya itu loh. Ini ori. Kalau penggandaannya ya melibatkan perkembangan teknologi, khususnya mesin cetak yang itu digagas. Ayo siapa? Yang menggagas mesin cetak itu siapa? Ada yang tahu sini? Tak beliin es nanti kalau ada yang tahu. Mesin cetak itu Johann Gutenberg dari Jerman. Ngerti? Ya. Memang ya dibawa di percetakan. Yang dimaksud ori itu adalah bahasanya, hurufnya masih ori. Ya. Oke. Ini ayat ya, kalau dia berbicara tentang surga ya, maka dia akan berbicara dari ayat 1 sampai ke 12. Ini secara umum dulu ya. Maka dia akan menuju ke khusus itu mulai ayat 13 sampai 14. Nanti ada khusus bil khusus, khususnya khusus itu ada di surat 14 dan di surat 15. Karena apa? Di surat 14 itu ada narasi Sidratul Muntaha. Waduh. Dia kalau sudah bicara Sidratul Muntaha, otaknya langsung naik ke awang-awang. Entah kemana itu, naik ke awang-awang. Karena sudah diracunin sama dongeng. Naik ke atas mana? Ya karena dari kecil sudah diracunin dongeng, terus sekarang udah yang ngasih tahu, tetap aja ndablek, nggak mau tahu, ya repot, ya biarin aja. Kita hanya mengajak teman-teman yang mau berpikir saja, ayo kita pikir bareng, gitu loh. Aku tahu ini, kajian ini itu powernya itu seri pertama itu 2000-an, berikutnya menurun, sampai sekarang menurun itu paling tadi itu 700 atau 800. Karena memang terus tersaring. Yang hanya senang ilmu lah yang akan mengikuti kajian-kajian seperti ini. Kalau yang senangnya cuman hohohihe saja, sudah nggak perlu di sini. Makanya aku udah bilang, dakwah itu harus kita tetapkan hati supaya kita bisa menerima kondisi apapun. Seperti kondisi seperti ini, secara hitung-hitungan iklan nggak masuk, Pak, nggak dapet. Seperti bulan kemarin blong. Ya, belum. Kalau itu alhamdulillah kita masih dibantu oleh infak dakwahnya saudara-saudara kita. Itulah makanya kita selalu berdoa untuk mereka sebagai wujud terima kasih atas support mereka hingga channel dakwah ini masih eksis. Karena ada bantuan support dari infak dakwahnya saudara-saudara kita. Itulah yang aku sebut bersolawat, mendukung. Solawat itu mendukung. Ya.
Ini ngeblong Pak, kemarin ngeblong. Jadi gini, dia begini mengerucut. Di seri pertama jumlah penontonnya itu PO-nya masih, kalau aku lihat masih 2000-an. Kesini kecil. Dan yang sekarang ini yang tadi malam kita itu cuma 800-an. Nggak 1000 aja nggak sampai. Karena apa? Orang tersaring. Mana yang otaknya memang senang belajar, dia akan mengikuti terus. Tapi kalau yang senangnya ho hi he, dia di sini paling sudah banter, sudah mentok dia. Nggak ngikuti. Ya. Oke. Karena ini sudah masuk sudah masuk asar, aku tidak akan jelaskan ya surat An-Najm karena videonya sudah ada, bahkan itu sudah kita bahas. Untuk yang pair lama ini sudah tahu 9 bulan yang lalu ya. Ini datanya tercatat dengan rinci ya. Aku baru hunting tadi. Nanti kamu tonton aja di sini. Ini mulai introduction-nya ada tentang isim ya. Mengenal isim ya. Nanti ada isim itu kan ada isim makna, ada isim apalagi isim zat ya. Sana teman. Jadi ini tidak menjelaskan tentang Kanjeng Nabi pernah mi'raj. Penjelasannya di mana? Nanti tonton di sini. Ini playlistnya sudah nanti dibikin insya Allah sama Graito. Jadi kamu tinggal klik aja, dia langsung tersusun 3. Nih. Ya, aku sebutkan dekonstruksi penafsiran Quran surat An-Najm ya. Surat nomor 3 dari 1 sampai 18 ya. Nanti itu lihat di introduction-nya dulu ya, mengenal isim, baru nanti seri pertama dekonstruksi penafsirannya An-Najm ya, baru nanti sampai seri kedua tamat. Jadi 1 seri introduction, 2 seri pemaparan. Jadi jumlahnya 3 seri. Kamu lihat di sana ya, bahwa An-Najm itu tidak bisa dijadikan menjadi argumentasi data yang handal untuk mengambil kesimpulan bahwa Kanjeng Nabi itu mi'raj. Atau dengan kata sebaliknya, Al-Quran tidak pernah menceritakan Kanjeng Nabi itu mi'raj. Ya, lihat di sini. Sehingga besok kita tinggal melanjutkan ke seri yang ke-10 ya. Dan ini ada kaitannya dengan ini, kamu perhatikan. Nanti kan di sana aku jelaskan. Ya, Sidratul Muntaha itu bagaimana memahaminya, surga itu bagaimana memahaminya gitu. Oke, sampai sini dulu dan selalu bersemangat dalam belajar ya. Untuk apa hidup itu kalau tidak belajar atau mengajar? Ya, hidup itu harus belajar, kalau nggak belajar ngajar. Yang repotnya sudah nggak mau belajar, nggak mau ngajar. Repot. Kalau orang Jawa bilang, urip kuwi kudu ngaji. Nek nggak ngaji ngulang. Sing repot kuwi wis ora gelem ngaji, ora gelem ngulang, dadi apa kon? Ya. Sampai ketemu lagi insya Allah di seri yang ke-10 dan jangan lupa guiding yang aku berikan, tonton dulu ini supaya kalian nanti bisa mengikuti seri yang ke-10 dengan mudah ya. Dan apalagi perlu aku jelaskan, tolong jangan lupa ya, bantu share linknya, di-sharekan ke grup-grup WA kalian semua. Kalian kan masing-masing punya WA ya, punya grupnya, di-share ya, jangan di-download tapi linknya kalian share. Semoga itu menjadi catatan langit, amal soleh untuk kalian sebagai bukti bahwa kalian telah mengambil bagian dalam dakwah gitu. Itu dari aku, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.